Mau keluar, saya mau buka pintu itu, ternyata ada masuk cahaya dari jendela, tulisan apa Arab kemas-kemasan. Tapi di selinga ajan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah. Diiringi tadi ayat-ayat tadi tuh yang datang tadi, yang 4 baris tadi tuh. Tulisan emas tadi menetes dia kayak jatuhannya kerak lilin. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Suara itu dia menggema, berpeganglah pada yang hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah Pasaribu. Dulu nama saya Alexander the Great Pasaribu. Tapi setelah masuk Islam, nama saya ditukar tadi saya bilang tadi Muhammad Abdullah. Saya dulu seorang agama Kristen, Protestan. Sebelum saya Islam itu saya tengok terlalu kayaknya saya pandang, saya pikir kayak munafik, sok suci, saya pikir gitu. Jadi Islam itu saya pikir sangat jauh dari kayaknya pergaulan lah, sehingga saya sangat membenci agama Islam. Dan agama Islam tidak begitu bebas makannya, harus terjaga-jaga. Contohnya tidak bisa makan daging babi, tidak makan daging anjing. Nanti kalau ada anjing, mereka takut, bilang nanti kena takut kejilat anjing. Munafik lah gitu. Gara-gara itu jadi kasih apa haram. Jadi saya pun heran, sehingga saya benci dengan agama Islam. Nah, tapi sering dengan waktu saya kan makin dewasa, kerjalah saya di apa? Saya kerja di suatu bangunan di Jalan Guru Patimpus, di Guru Patimpus, Kota Medan. Tahun berapa itu, Tuan? Sudah lama kali, mungkin tuh udah tahun 95 lah gitu. 95. Umur Tuan saat itu berapa? Umur saya waktu itu sekitar 22 atau 23 tahun lah waktu itu. Masih lajang, Tuan, ya? Masih lajang. Jadi saya di situ kerja sebagai apa? Jaga malam, keamanan di Guru Patimpus itu. Suatu hari ketika pekerjaan sudah pulang, saya pun istirahatlah, saya pikir, karena saya tadi dari luar mungkin capek. Jadi saya istirahat. Saya biasanya sama seorang teman, seorang abri. Dia di situ dekat Glugur itu ada asrama tentara situ. Jadi karena nggak datang beliau, saya sunyi saya tidurlah duluan. Kira-kira jam 5-an, setengah 6 lah pulang habis orang tuh habis orang itu kerja. Jam 5 sore? Ya, jam 5 sore, masih keadaan siang, cuaca masih nampaklah cuaca terang. Jadi saya nggak ada nyalakan apa-apa, nggak ada nyalakan, terus saya ketiduran. Nggak ada nyalakan lampu ya? Tambah nyalakan lampu. Jadi saya terbangun karena dengar suara azan. Jam berapa, Tuan? Kira-kira jam 12 lewat tuh, kira-kira jam 12, kira-kira jam 1-an lah gitu. Jam 1 malam? Iya, jam 1 malam. Jadi saya bangun karena dengar suara azan. Saya pikir udah ini udah mau subuh, udah mau sholat azan. Saya mau nengok lah gitu, gerak-gerak gitu, nengok situasi, karena gelap kali di dalam. Iya. Kenapa tadi? Karena tidak ada cahaya lampu situ di dalam itu. Orang saya di dalam ruangan lagi, bangunan yang lagi lagi dipugar, lagi dihancurkan, tapi belum tuntas lah gitu. Jadi masih gelap lah di dalam. Iya. Jadi saya mau keluar, saya mau buka pintu itu, ternyata ada masuk cahaya dari jendela kecil. Dulu jendela kecil kayak dibilang kayak ukuran monyet lah, maksudnya dibilang jendela monyet lah gitu. Jadi enggak, saya balik arah, enggak jadi saya keluar. Tadi mau buka pintu, saya agak merapat ke dinding, mana tahu ada serangan dari belakang. Jadi saya tengok cahaya itu pecah dia. Pecah dia, nampaklah tulisan Arab kemas-kemasan. Macam ayat Al-Quran itu? Iya, semacam ayat Quran lah menyampaikan. Tapi di selinga azan yang saya dengar tadi, suara azannya seperti begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah. Itu aja suaranya, 2 kalimat itu aja. Berulang kali? Berulang kali. Asyhadu an la ilaha illallah. Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah. Diiringi tadi ayat-ayat tadi tuh yang datang tadi, yang 4 baris tadi tuh. 4 baris, tapi saya nggak tahu bacaannya. Saya tengok macam kalimat terbalik, ya macam huruf angka 2 gitu.
Pokoknya tulisan Arab lah dia. Macam ayat. Macam ya? saya kan itu ayat karena ada diseringin tadi apa tadi? Suara azan tadi. Berarti macam surat Al-Qur'an lah cahaya. Iya, macam surat ada penyampaian lah sama saya. Surat apa itu nggak tahu saya. Jadi pada penyampaian sesuatu sama saya, tapi saya nggak tahu membacanya. Sampai begitu lama. Azan itu berapa kali Tuan? Terus-terusan azan itu terus. Tapi hanya sampai kalimat asyhadu an la ilaha illallah aja. Iya, asyhadu an la ilaha illallah. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Itu iya. bolak-balik ya. Iya, terus-terusan, tapi bacaan itu bertukar-tukar. Tulisan Arab itu. Tulisan Arab itu bertukar-tukar. Iya, berganti-ganti. Berganti-ganti. Terus berganti-ganti saya apalah? Saya tercengang di tengok itu. Jadi sadar saya terus saya berdoa lah. Berdoa kayak mana Tuan? Saya berdoa apa nih Tuhan, gitulah kan perumpamaannya. Jadi saya pun tapi nggak hilang, namanya saya ketakutan ya, terus tercengang. Terus saya tanya itu dalam hati, apa itu? Saya tanya dalam hati saya karena sudah begitu lama kan. Mungkin ada kira-kira setengah jam atau seperempat jam, tapi namanya saya apa? Terpukau atau apa? Tahajud gitu, nggak ada tadi saya apa-apa lagi nengok waktu, memperkirakan semua. Tapi saya rasa lama lah waktu itu. Nggak tahu saya pikiran waktu, tapi itulah. Dinampaklah menetes lah apa tadi? Tulisan emas tadi menetes dia kayak jatuhannya kerak lilin. Tapi bukan air yang menetes. Bukan. Gambaran cahaya tadi. Iya, kayak kerak lilin lah menetes, kayak mana lilin lah. Nah, iya. Iya, kayak kerak lilin itu tapi apa dia halus-halus kayak rambut. Kayak ukuran rambut. Iya. Jadi tertulislah nampaknya Allahu Akbar la ilaha illallah. Tulisan Arab atau tulisan bahasa Indonesia? Tulisan Latin. Bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia. Karena saya tanya dalam hati tadi. Nah. Keluarlah itu tadi netes dia. Oh, karena Tuhan menjawab, bertanya. iya, bertanya tadi apa itu, kenapa ada itu kan gitu. Nah. Karena saya kan nggak tahu apa maksudnya itu tadi. Nah. Jadi itulah keluarlah Allahu Akbar la ilaha illallah. Gitu tulisan Allahu Akbar la ilaha illallah. Itulah masa itu saya baca. Saya nggak tahu bacaannya bagaimana, tapi saya itulah bahasanya. Pada saat itu. Pada saat itu. Terus saya diam, saya tercenung terus itu lama-lama surat apa itu? Surat itu mengatup dia dari atas bawah. Menutupnya. Iya, mengatup dari atas bawah. Kayak ada yang telan. Hilang gitu ya. Iya, kayak telan dari atas bawah. Nggak hilang gitu aja. Tapi kayaknya berat meninggalkan saya. Lama dia menutupnya. Nah. Lama. Jadi kayak ada yang telan gitu lah, lama. Nah, gitu. Jadi saya pikir sampai sekarang saya berpikir apalah itu. Jadi pada saat itu Tuhan waktu ngalami itu kan setelah bangun tidur ya. Ya, setelah bangun tidur. Ngalami penampakan cahaya itu. Iya. Yang bertulisan bahasa Arab. Iya. Nah, setelah itu Tuhan pergi meninggalkan bangunan itu, Tuhan keesokannya kayak mana? Nggak Tuhan bertanya keheranan atau sakit atau apa, Tuhan apa yang Tuhan lakukan? Nggak ada saya lakukan. Cuma saya tanya, sering orang bertanya ada mimpi apa, karena dulu kan ada forecast. Apa semacam togel ya? Togel forecast dulu toto gelap itu forecast. Iya. Jadi semacam itu. Jadi tanya orang angka berapa. Jadi saya bilang lah saya apa yang saya tengok itu. Karena angkanya mirip-mirip angka kan. Jadi kayak angka apa gitu. Jadi namanya kaligrafi entah apa gitu. Jadi saya bilang lah itu. Nah itu. Terus setelah berapa lama saya keluarlah dari situ, udah nggak kerja lagi, udah lama saya nggak kerja lagi. Saya kerja di apa? Di Prabot, di Jalan Nasaruddin Pasar 3. Kota Medan juga? Di Pakam. Lubuk Pakam? Iya. Deli Serdang ya? Di Pakam Deli Serdang. Tinggal di situlah, dia suruh menjualkan itulah barang-barang di situ. Nah, terus itu pada malam hari kira-kira jam 12-an juga ke atas, saya mendengar suara. Ketika saya duduk di meja kasir gitu, saya dengar suara. Berpeganglah pada yang hijau. Suara itu dia menggema. Suara menggema kayaknya tingkat-tingkat. Iya, bertingkat-tingkat. Padahal sekali ngomong tapi bertingkat-tingkat dia ya, ngomongnya. Jauh. Iya, gitu ya. Berpeganglah pada yang hijau gitu. Saya pikir apalah itu, kok ada suara sampai 3 kali. Saya tengok, saya manjat ke atas dulu, lantai 2 itu. Ini nggak ada apa-apa. Sumber suaranya nggak tahu dari mana? Nggak tahu dari mana. Nah, jadi saya tanyalah orang di sekitar situ waktu besoknya. Katanya itu atribut Islam. Ada yang jelaskan sama saya kan. Jadi mungkin ada nuansa Islam kan. Terus udah itu saya tak lama saya berhentilah kerja di situ lagi.
saya kerja di rumah makan Restu Ibu Jalan Mutatuli Iya. di Kota Medan. Saya di situ bagian apa? Bagian koordinator. Sebenarnya nggak terima saya situ kerja karena tapi saya bilang agama Advent supaya saya diterima situ bekerja. Agama apa? Advent. Apa itu? Agama yang tidak makan daging babi. Agama sebelum ada Kristen ada Advent. Oh. Ya kan? Saya situ. Saya tidur di ruang ada nama VIP. Kalau di ruang itu kalau pernah di sana ada yang tahu, di situ ada ruang styling, ruang tengah, baru VIP, baru ruang taman. Saya tidur di VIP. Di kamar VIP. Jadi saya situ mimpi. Saya duduk di sebuah titi. Dalam mimpi itu? Iya, sebuah titi selembar papan. Iya. Yang entah dari mana ke mana. Kaki saya menjuntai ke bawah. Iya. Menjuntai ke bawah. Saya tengok ke bawah ada perahu-perahu kecil-kecil. Iya. Kayak perahu itu karena saya di atas kayaknya perahu kecil jadinya. Karena saya di atas, di bawahnya perahu kan, jadi kecil lah saya tengok, agak kecil. Jadi ada situ agak gelap-gelapan dia perahu warna batik. Jadi agak gelap warnanya karena ada tulisan warna batik. Iya. Saya bilang itu perahu saya sampai saya terbangun. Nah, saya bilanglah sama yang punya rumah makan. Dia saya cerita mimpi itu. Apa kata dia? Kejadian itu, ya, itu perahu Nabi Nuh. Kalau mau selamat, masuklah Islam. Ya, saya pun terpikir dari rumah Islam. Oh, artinya kalau dalam mimpi itu ada perahu Nabi Nuh, kalau kan cerita perahu Nabi Nuh kan, kalau mau selamat naiklah ke atas perahu itu. Iya, naik ke perahu itu. Nah, itulah simbol daripada mimpi Iya. itu kan. Nah, jadi waktu Tuhan ceritain mimpi itu, kata ibu itu seperti itu, masuklah ke dalam Islam. Masuklah ke dalam Islam. Suruh masuk Islam barangkali. Tapi nantilah panggil anak yatim. Gimana? Panggil anak yatim kita nanti untuk memasukkanmu Islam. Apa respon Tuhan saat itu? Iya, senang. Bikin saya memang Muslim, memang kalau mau selamat. Saya menunggulah kabar, tapi karena belum ada itu saya nunggu mau belajar dulu lah saya. Saya pergilah ke ke Masjid Agung yang dekat dia sama dekat sama rumah makan itu, Jalan Mutatuli, Masjid Agung Medan. Nah, di situ saya ikut orang sholat. Rupanya ada yang curiga sama saya. Ya, ngapain? Tengoknya barangkali kan? Tengoknya ngapain nih kawan nih, katanya dia nih kok kesini gak pernah lama-lama sini. Dibuatlah semacam ada yang menjebak saya karena saya ikut jadi bikinlah atahiyatul itu dua jari gitu, 2 jari. Terus akhirnya ditangkap orang itu, sergap saya, tanya saya agama apa, saya bilang saya lagi belajar, saya sedang belajar ngikutin. Nah, terus apa jawab respon orang itu? Ya kalau kenapa nggak langsung, tapi saya belajar ingin tahu, belajar. Jadi saya dibawa ke kantor lah, diinterogasi. Macamnya kayak mau dipukul lah gitu. Saya nggak, siapa orang tuamu? Tanya saya orang tua saya. Orang saya sebutkan nama orang tua saya. Kebetulan orang tua saya seorang preman besar di Kota Medan. Namanya Ben Pasaribu. Wah, orang itu terkejut lah. Orang tua saya terkenal, Ben Pasaribu. Jadi, wah ini makin orang itu, tapi jadi segan orang jadinya, nggak jadi mukul saya, karena takut sama orang tua saya nanti payah gitu. Jadi dulu orang preman kan ditakutin orang. Ya, menurut Tuhan seperti itulah pada saat itu ya. Iya, takutin memang disegani orang tua saya. Nah, tapi terus saya baliklah saya cari lagi yang berhenti saya di rumah makan itu karena tadi nggak ada kejelasan. Jadi saya baliklah cari kerja tempat lain lagi. Saya kerja di Tembung, di Gang Tahun sana. Tempat ada pemeliharaan lembu. Setiap lembu keluar, saya ikut keluar lah. Saya tidur di atas atap. Mbak lembu itu, 2 lembu saya di atas. Nah, setiap lembu itu goyang-goyangkan goyanglah semua itu. Ada 60 ekor lembu saya kan. Berarti Tuhan tidur di atas kandang lembu? Iya, di atas kandang di Sampali nggak salah itu. Di atas kandang lembu Tuhan tidur? Iya, di atas kandang lembu. Jaga lembu Tuhan? Iya, jaga lembu. Karena saya berpikir saya mau cocok di situ karena saya mau masuk Islam. Karena teringat saya Nabi Muhammad gembala. Jadi saya mau masuk di situ, mau caranya barangkali saya pikir. Yang punya lembu ini orang apa? Orang Keling lah. Orang India, Keling. Muslim? Enggak, Hindu ya? Iya, tapi saya kan mau ngembala. Saya tadi itu ngembala dulu. Mungkin orang saya berpikir saya mau Muslim, tadi saya mau ngembala dulu. Karena ingat Rasulullah bahwasanya Nabi Muhammad itu mengembala dulu. Iya, ngembala. Waktu pelajaran umum sekolah dulu,
Nabi Muhammad itu membala. Jadi saya pun ingin juga mengikut Nabi kan, jejak dulu. Jadi membala saya 60 ekor lembu. Setiap hari saya bolak-balik ngapain lembu, ngurus lembu itu. Minum susu lembu juga. Jadi pada suatu hari baju saya koyak-koyak lah. Karena sering apain lembu, sampai dikejar-kejar sapam atau apa, kadang berondok-berondok. Kais kadang-kadang diambil sama apa duri-duri itu. Saya mujarkan baju saya ke tukang jahit, orang kita Padang. Terus saya baca-baca Al-Fatihah. Orang saya kan memang ingin masuk Islam, baca-baca Al-Fatihah. Dari mana Tuhan belajar baca Al-Fatihah? Ya sering, itulah saya kepinginan kemarin saya masuk Islam itu kan. Saya belajar itu, saya belajar itulah saya ada buku-buku, saya tengok-tengok, saya baca-baca gitu. Tapi sambil lewat enggak tadi fokus. Saya ikut-ikuti orang dengar orang baca Al-Fatihah, ikut-ikut gitu. Apa dengar menyimak perkataannya. Ya, jadi saya nunggu-nunggu dijahit, saya baca-baca Al-Fatihah lah. Yang pernah Tuhan pelajari. Iya, yang saya baca-baca yang sama kawan itu. Jadi saya belajar baca-baca celat-celat macam mana-mana lah, terpatah-patah gitu. Iya, patah-patah, enggak nyambung lah gitu ke kemana-mana. Terus itu saya kadang-kadang saya bilang lagi, saya bilangin batasa, alif batasa, alif orang Batak naik haji, alif batas haji, alif orang Batak naik haji. Saya bilang gitu. Kok gimana kau baca gimana? Kau main agama kami. Kau Kristen, kau kayak gitu kau baca-baca. Cuman saya mau apa? Susah kali. Mau apa? Mau masuk Islam susah kali. Saya udah di sana masuk Islam nggak bisa. Saya udah pikir juga ke apa? Ke Masjid Agung susah juga. Saya coba juga, pernah juga Tuhan, saya coba ke apa juga Tuhan sebelumnya Tuhan. Ke Jalan Hindu. Ada situ apa namanya? LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Kenapa di LBH Hukum nanyanya? Saya ada kenal saya di situ. Orang Islam? Iya, orang Islam. Terus? Dan nantilah tak gimana kata dia. Jadi terus saya pergi ke apa lagi? Ke masjid Ayah. Masjid Raya Medan? Iya. Nah di situ pun suruh jumpa saya apa? Suruh jumpa saya ke Amaliun, jumpa ulama. Namanya siapa itu? Namanya jumpai seorang ulama lah dia. Iya, di situ. Jalan Amaliun Medan ya. Iya. Terus? Siapa yang nyuruh kau kemari? Marah-marah dia. Balik ke sana lagi, jangan kau kemari. Nah gitu. Tuhan apa yang Tuhan sampaikan sama ulama itu? Saya bilang dari sana disuruh saya kemari. Saya mau masuk Islam, saya bilang. Terus? Itu. Jadi marah dia. Saya pikir suara urusan kantor katanya gitu. Saya pikir ngapa-ngapain urusan kantor. Balik sana lagi katanya. Suruh balik lagi ke apa sana? Masjid Agung. Saya balik lagi lah. Masjid Agung Medan. Ke masjid apa? Ke masjid Raya tadi itu. Saya balik lagi karena orang itu nggak nampak lagi siapa situ yang apa tadi. Udah tadi lah. Oke. Terus baca Al-Fatihah lagi mana? Ketika terbata-bata. Iya. Pas Tuhan lagi nunggu jahit baju tadi ya? Ya. Jahit baju tadi. Tuhan kan baca Al-Fatihah. Iya. Cuman terpatah-patah. Iya. Tuhan ngeja jadinya. Gimana Tuhan ngejanya tadi? Alif. Terus saya bilang apa? Saya bilang lagi, coba bisa baca alif katanya. Jadi saya bilang alif batas haji, alif anak Batak sudah haji gitu. Kok gitu pula? Gimana itu? Yang ngomong itu siapa? Orang kita Padang itu. Batak Muslim. Padang Muslim. Padang. Iya, orang kita Padang. Saya menjaga baju situ. Akhirnya saya dibawa ke apalah? Ke Batang Kuis. Apa rupanya Tuhan bilang sama dia ketika ditanya? Saya mau masuk Islam, tapi susah kali lah. Tadi saya udah kemana-mana pergi, nggak ada yang apa, nggak ada yang membantu, gitu. Nah terus dibawa Tuhan ke Batang Kuis. Dibawalah saya ke Batang Kuis. Batang Kuis saya disuruh mandi. Di Kecamatan Batang Kuis ya? Iya, Batang Kuis. Masjid Al-Mulusin. Iyalah, dia di Serdang. Iya. Suruh mandi. Suruh cuci maluan, ya kan, suruh buka kulupnya kan, suruh cuci, suruh bersihkan. Baru saya dibawa ke Jalan Gajah. Jalan Gajah mana Tuhan? Ke Jalan Kota Medan. Nah, dibawa situ saya, ikut sama orang-orang tabligh itu. Nah, disitulah saya sadarkan. Disadarkan? Iya, disadarkan. Itu pada saat itu tahun berapa Tuhan? Kira-kira tahun 95. Umur 25 tahun. Di umur berapa Tuhan baru menikah?
umur 29 saya berumah tangga. Berarti sekitar 4 tahun setelah mualaf lah ya. Ya. Saat ini anaknya udah berapa? Anak saya 3. Pesantren semua, anakku pesantren semua. Sebelum dia kuliah? Iya, sebelum kuliah pesantren semua anak saya. Sejauh ini apa yang Tuan rasakan setelah Tuan memeluk agama Islam? Sejauh ini saya merasa lega lah saya. Setelah Islam ini rupanya Islam ini benar. Alhamdulillah, syukur sekali saya sudah mendapat. Alhamdulillah saya pun sudah pergi haji. Alhamdulillah sudah pergi haji.